Meskipun kurva COVID-19 melandai, tercatat pada pekan November 2021 terjadi peningkatan kasus baru. Tercatat 1 November 2021 sebanyak 403 kasus. Kemudian di 2 November tercatat 612 kasus. Dan di 3 November tercatat 801 kasus. Dan sejumlah daerah juga menjadi penyumbang kasus COVID-19 seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur, yang dimana rata-rata 70 kasus baru terjadi perharinya. Meskipun sekecil apapun kasus baru, menjadi pengingat kita bahwa COVID-19 masih ada di sekitar kita. Meski angka positivity rate di Indonesia telah menurun, masih terlihat adanya peningkatan kasus baru pada awal pekan November. Tercatat selama periode 6 Oktober hingga 4 November, positivity rate Indonesia sebesar 0,3%. Menurut ahli epidemiologi, hal ini terjadi karena sudah adanya pelonggaran dan mobilitas masyarakat yang kembali normal. Hal ini semestinya menjadi peringatan bagi masyarakat maupun pemerintah untuk memperketat protokol kesehatan. Satu sinyalemen atau sinyal atau alarm yang serius, sangat serius. Karena apa? Karena harus difahami, meskipun indikator absolut ya seperti angka reproduksi efektif maupun test positivity rate itu sudah dalam level yang baik, sangat baik bahkan, tapi level transmisi Indonesia dan seluruh provinsi di Indonesia itu masih dalam level yang mengkhawatirkan. Meski sempat mengalami peningkatan pasien pada 4 November, yaitu dari 181 menjadi 183 pasien, sejumlah antisipasi tetap dilakukan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Di antaranya dengan menyiapkan relawan tenaga kesehatan hingga sarana prasarana. Semua nakes yang ada sekarang di standby-kan, tetap di standby-kan dengan melaksanakan sebahagian mengisi kegiatan vaksinasi dan pelatihan. Lalu alat-alat yang ada kita laksanakan inventarisasi. Inventarisasi ini dalam arti kita cek lagi alat-alatnya apakah memang kita servis, kita perbaiki untuk nanti kalau ada pelonjakan kita sudah siap, terutama sistem oksigen, lalu alat-alat ventilator dan alat-alat monitor jantung. Saya di bagian sejumlah upaya juga dilakukan pemerintah mengantisipasi terjadinya gelombang 3 COVID-19. Selain meningkatkan testing, tracing, dan treatment, pemerintah terus menggenjot capaian vaksinasi, di mana saat ini cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 58,99% dan dosis kedua 36,82%. Kemudian memperkuat vaksinasi dan protokol kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk selalu mematuhi kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19. Pastikan tempat-tempat tujuan wisata dibuka terbatas pada periode Nataru dan telah membentuk Satgas Prokes 3M di fasilitas publik. Sejumlah ahli memprediksi gelombang ketiga COVID-19 dapat terjadi pada Desember 2021. Menyikapi hal tersebut, pemerintah akan melakukan pembatasan pembukaan di area wisata guna mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat saat liburan Natal dan Tahun Baru. Nova Nayantaka, Dwi Prasetyo, Jakarta.